Menanggapi netizen, banyak netizen yang minta abang menjadi kuasa hukum, gimana bang? Ya, jadi terhadap perkaranya Vina ini banyak netizen meminta saya menjadi kuasa hukumnya Peggy ya. Jadi sebenarnya saya sudah berkoordinasi dengan pengacara yang sudah terbentuk di Bandung sana, pengacaranya Peggy yang 64 pengacara itu. Jadi salah satu koordinator saya sudah bicara dengan koordinator ya, mereka pada umumnya welcome karena memang ini pembelaan kepada Peggy ini pembelaan terbuka, artinya siapapun boleh membela. Jadi saya bicara dengan satu koordinator ya, dengan Bu Yanti. Oke, jadi kalaupun masuk sidang nanti saya bisa masuk sebagai kuasa hukumnya atau pembelanya si Peggy juga bersama teman-teman pengacara yang lain. Jadi sudah ada koordinasi itu. Jadi kalau saya pribadi ya saya setuju atau saya akan membantu si Peggy ini untuk membela haknya sebagai terdakwa atau tersangka di pengadilan. Ya, jadi ya sudah, saya turut serta bergabung dengan mereka dalam posisi akan membela Peggy Setiawan di persidangan atau dalam proses. Nanti saya bantu juga dalam proses di kepolisian, jaksa, tapi pada intinya kalau ini masuk persidangan saya akan menjadi pembelaan Peggy. Pembelaan seperti apa bang yang abang lakukan di bang? Apakah terkait dugaan Peggy itu korban salah tangkap ya, Peggy yang saat ini sudah ini bang? Jadi begini, di pengacara yang sekarang ini kan sedang memproses pra peradilan, kemudian memproses pendampingan di penyidikan di Polda ya, di Polda Jawa Barat. Itu udah bagus tuh mereka mengerjakan ini kan. Jadi tadi apa pertanyaannya, bingung tanggapnya? Pembelaan seperti apa bang? Apakah terkait dengan Peggy yang saat ini ditangkap diduga itu korban salah tangkap? Bukan Peggy. Oh ya, kalau diduga korban salah tangkap ya pasti ada seperti itu. Ada teman-teman pengacara saya juga pasti ada seperti itu, ada dugaan salah tangkap. Bahkan dari yang tegas ini salah tangkap ini. Tapi kita juga nggak bisa kemudian menyatakan demikian. Kalau bicara salah tangkap atau benar tangkap itu nanti pembuktiannya adanya di pengadilan gitu. Tapi yang paling penting begini, kalau saya pribadi lebih baik kita melepaskan, misalnya Peggy bersalah, tapi pembuktiannya kurang, lebih baik kita lepaskan saja dia daripada dia kemudian dihukum dengan bukti-bukti yang kurang. Lepaskan saja dia. Atau apalagi kalau dia benar-benar tidak bersalah atau salah tangkap tadi, ya sudah, harus dilepaskan. Peggy-nya harus dilepaskan dari posisi dia sekarang. Kenapa saya berani minta dia dilepaskan Peggy ini, atau paling tidak begini, perkaranya deponering aja deh. Jangan kemudian kita jadi ribut dengan perkara ini yang pembuktiannya setengah mati. Kenapa setengah mati? Kasusnya ini sudah begitu lama, sudah 8 tahun yang lalu. Dan hanya mengandalkan saksi-saksi. Saksi pun dari beberapa saksi, cuma 2 saksi yang kemudian berbeda juga yang menyatakan Peggy sebagai turut serta melakukan. Nah, apakah dengan modal saksi yang ini bisa dipakai dalam pembuktian? Bukti-bukti yang lain mana? Ada nggak? Bukti misalnya sidik jari, DNA, kemudian alat-alat yang dipakai, apalagi motornya. Nah, TKP-nya bagaimana, rekonstruksinya bagaimana, itu kan nggak bisa dapat. Nah, terus bagaimana dengan saksi yang 2 misalnya, atau 1 atau 2 yang menyalahkan Peggy? Mereka juga, ini kasus 8 tahun yang lalu, susah dibuktikan. Jadi pembuktian terhadap kasus yang sudah lama, ini akan kalah karena daya ingat manusia itu kan nggak bisa. Manusia ini kalau ingat seminggu yang lalu aja masih bisa ingat, sebulan masih bisa ingat, tapi kalau udah 8 tahun yang lalu nggak bisa ingat kok. Jadi kasihan si Peggy kemudian dipersangkakan oleh pembuktian saksi-saksi yang kemudian terjadi 8 tahun yang lalu dan nggak bisa secara konsisten menceritakan. Kita aja kejadian kita 8 tahun yang lalu nggak bisa kita menceritakan secara detail, nggak akan pernah bisa. Karena kelemahan kita sebagai manusia gitu, nggak punya rekam jejak pikiran yang kemudian bisa mengingat, itu nggak bisa. Gitu. Jadi lebih baik Peggy dilepaskan, perkara deponering, nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Dibanding orang ini karena rumor, karena persangkaan dari saksi kemudian dipersalahkan. Lebih baik dilepaskan dari sekarang kalau menurut saya. Gitu. Nggak usah disidang, nggak usah. Gitu. Itu yang perkara itu deponering itu ditutup. Gitu. Karena
apa diskresi atau kebijakan dari penegak hukum kepolisian, tutup aja perkara itu. Pak Sofian Suri ini kan sekda. Harusnya penyidik bekerja ini pada saat rumah siku ya. Tapi kalau yang ini bisa dapat ini begitu. Menanggapi banyak netizen yang minta abang menjadi kuasa hukum gimana bang? Ya, jadi terhadap perkaranya Vina ini banyak netizen meminta saya menjadi kuasa hukumnya Peggy ya. Jadi sebenarnya saya sudah berkoordinasi dengan pengacara yang sudah terbentuk di Bandung sana, pengacaranya Peggy yang 64 pengacara itu. Jadi salah satu koordinator saya sudah bicara dengan koordinator ya, mereka pada umumnya welcome karena memang ini pembelaan kepada Peggy ini pembelaan terbuka, artinya siapapun boleh membela. Jadi saya bicara dengan satu koordinator ya, dengan Bu Yanti. Oke, jadi kalaupun masuk sidang nanti saya bisa masuk sebagai kuasa hukumnya atau pembelanya si Peggy juga bersama teman-teman pengacara yang lain. Jadi sudah ada koordinasi itu. Jadi kalau saya pribadi ya saya setuju atau saya akan membantu si Peggy ini untuk membela haknya sebagai terdakwa atau tersangka di pengadilan. Ya, jadi ya sudah saya turut serta bergabung dengan mereka dalam posisi akan membela Peggy Setiawan di persidangan atau dalam proses, nanti saya bantu juga dalam proses di kepolisian, jaksa, tapi pada intinya kalau ini masuk persidangan saya akan menjadi pembelaan Peggy. Pembelaan seperti apa bang abang lakukan di Bang? Apakah terkait dugaan Peggy itu korban salah tangkap ya, Peggy yang saat ini sudah ini bang? Jadi begini, di pengacara yang sekarang ini kan sedang memproses pra peradilan, kemudian memproses pendampingan di penyidikan di Polda ya, di Polda Jawa Barat. Itu udah bagus tuh mereka mengerjakan ini kan. Jadi tadi apa pertanyaannya, bingung tanggapnya? Pembelaan seperti apa bang? Apakah terkait dengan Peggy yang saat ini ditangkap diduga itu korban salah tangkap? Bukan Oh ya, Peggy. kalau diduga korban salah tangkap ya pasti ada seperti itu. Ada teman-teman pengacara saya juga pasti ada seperti itu, ada dugaan salah tangkap. Bahkan dari yang tegas ini salah tangkap ini. Tapi kita juga nggak bisa kemudian menyatakan demikian. Kalau bicara salah tangkap atau benar tangkap itu nanti pembuktiannya adanya di pengadilan gitu. Tapi yang paling penting begini, kalau saya pribadi lebih baik kita melepaskan, misalnya Peggy bersalah, tapi pembuktiannya kurang, lebih baik kita lepaskan saja dia daripada dia kemudian dihukum dengan bukti-bukti yang kurang. Lepaskan saja dia. Atau apalagi kalau dia benar-benar tidak bersalah atau salah tangkap tadi, ya sudah, harus dilepaskan. Peggy harus dilepaskan dari posisi dia sekarang.